Perhatikan pada pria dalam video ini karena dia menyimpan rahasia paling mengganggu. Pada tanggal 13 Agustus 1996, Gary Simons memasuki sebuah toko elektronik di Mobile, Alabama, Amerika Serikat. Dia merekam dirinya sendiri di siang bolong di hadapan pelanggan dan karyawan toko yang menyaksikannya, namun tidak seorang pun tahu dia sebenarnya seorang pembunuh yang sedang melarikan diri. Pada hari yang sama, 56 kilometer jauhnya, Brooke Weber, 18 tahun, ditemukan hidup di luar rumah ini di Moss Point, Mississippi. Saat polisi tiba, Brooke histeris berteriak, "Mereka menembaknya! Mereka menembaknya!" Ketika polisi masuk ke dalam rumah, mereka melihat kotak besar seukuran manusia. Ketika polisi mengelilingi properti itu, segera polisi menuju ke arah rawa di belakang rumah. Disinilah polisi membuat penemuan mengejutkan. Mengambang di permukaan, polisi menemukan 88 potongan sisa-sisa jasad manusia. Kejahatan paling mengerikan di Mississippi sampai seorang gadis 18 tahun melarikan diri atau dia kembali dari kematian untuk melumpuhkan pembunuh. Gadis itu akan selamanya dikenal sebagai gadis di dalam kotak tukang jagal. Pada tahun 1996, di kota Houston, Texas, Jeffrey Wolf berusia 21 tahun, hidup bahagia dengan ayahnya, Pascal. Ayahnya, Pascal, mengatakan bahwa Jeffrey anak yang baik. Jeffrey menyukai anjing, sepak bola, dan sepeda motor. Jeffrey benar-benar tipikal pria Amerika Serikat sejati. Pada tanggal 11 Agustus 1996, Jeffrey pulang dengan tamu kejutan. Seorang pacar baru yang ingin Jeffrey perkenalkan pada ayahnya. Pascal sedang duduk di rumahnya dan mereka datang dan Jeffrey memperkenalkan pacarnya. "Ayah, ini pacar baruku, Brooke." Brooke adalah seorang gadis yang cantik. Jeffrey dan Brooke baru saling mengenal selama beberapa minggu terakhir. Tetapi Pascal dapat melihat bahwa putranya tergila-gila pada gadis ini. Pasangan ini sudah merencanakan liburan bersama dan keesokan harinya mereka berkendara jauh-jauh ke kota Mississippi. Pada tanggal 12 Agustus 1996, Jeffrey bangun pagi untuk pergi menjemput Brooke. Jeffrey memeluk dan mencium ayahnya, mengucapkan selamat tinggal, dan itulah terakhir kalinya Pascal mendengar kabar dari Jeffrey. Keesokan harinya, tanggal 13 Agustus, pada dini hari, Detektif Sheriff Jackson County menerima panggilan 911 yang mengganggu. Si penelpon mengaku seorang wanita muda datang menggedor pintu depan mereka dan wanita itu memegang pisau daging sambil wanita itu memohon pertolongan. Saat polisi tiba di tempat kejadian, polisi mendapati Brooke yang berusia 18 tahun benar-benar dalam keadaan syok. Saat polisi mulai menanyai Brooke pertanyaan, polisi tidak bisa mendapatkan jawaban dari Brooke. Yang terus Brooke ulangi adalah, "Mereka menembaknya, mereka menembaknya." Ketika Brooke menunjuk ke rumah di seberang jalan, polisi segera datang ke sana. Tetapi ketika masuk, polisi menemukan tidak ada seorang pun di sana. Rumah itu bersih dari noda, tidak ada jejak perkelahian, tidak ada darah, tidak ada hal yang janggal. Namun, polisi menemukan adalah sebuah kotak. Sementara Brooke dibawa ke kantor departemen sheriff, petugas melanjutkan pencarian mereka di properti tersebut. Mencari pria yang Brooke klaim telah ditembak dengan senpi di sana. Tetapi tidak ada sesuatu yang salah. Rumah itu terletak di tepi rawa dan di salah satu perahu,
petugas menemukan tetesan cairan merah. Mungkinkah pembunuhnya telah membuang jasad di sungai? Tidak terlalu jauh dari dermaga, seorang petugas menemukan sebuah kapal. Ketika dia melihat lebih dekat, petugas itu menemukan bilah alat itu telah berlumuran cairan merah. Gary Simons, pria yang diyakini polisi bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, tidak ditemukan. Brooke adalah satu-satunya yang dapat menjelaskan apa yang terjadi di rumah itu. Dan Brooke satu-satunya yang tahu apa sebenarnya kotak itu dimaksudkan. Kisah ini dimulai pada pagi hari tanggal 12 Agustus 1996. Jeffrey dan Brooke baru saja berkencan dan mereka benar-benar sedang jatuh cinta. Jeffrey sungguh menawan dan manis. Itu adalah perjalanan bisnis dan mereka akan bersenang-senang dan mengumpulkan uang. Brooke dan Jeffrey melakukan perjalanan darat selama 6 jam menuju kota Mississippi. Ketika mereka tiba di rumah Gary, matahari sudah terbenam. Brooke merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat tiba di rumah Gary, hari sudah gelap, tetapi lampu teras di rumah itu tidak menyala. Jadi Brooke bertanya-tanya mengapa lampu teras rumah itu tidak menyala. Karena orang itu tahu Jeffrey dan Brooke akan datang, dan dia adalah Gary Simons. Dia sedang duduk di tangga. Gary tampak agak menyeramkan bagi Brooke, tetapi Jeffrey mengatakan Gary adalah temannya, jadi Brooke tidak mempertanyakannya. Gary mengundang mereka masuk ke dalam rumah dan menawarkan mereka minuman. Saat mereka berdiri di sekitar dapur, Brooke duduk di meja terdekat. Dia membiarkan para laki-laki itu berbicara tentang bisnis yang sama sekali bukan urusan Brooke. Meskipun Brooke tidak terlalu memperhatikan mereka, Brooke tahu percakapan berlangsung ramah. Tidak ada permusuhan, tidak ada ketegangan, tidak ada apa-apa. Brooke mengira mereka akan berdiskusi dan setelah itu selesai. Saat itulah Brooke mendengar suara tembakan. Ketika Brooke mendongak, Brooke melihat Jeffrey terluka di dada. Cairan merah berceceran di seluruh tirai. Tubuh Jeffrey jatuh ke lantai dan di belakang Jeffrey ada seorang pemuda memegang senpi. Brooke tidak tahu ada orang lain di dalam rumah. Brooke sangat takut dan berpikir dia akan mati. Gary bergegas menghampiri Brooke, memeluknya erat dan membawanya ke ruangan lain. Gary kemudian mengikat Brooke di kaki dan tangannya, menyumpal mulutnya dan mengunci Brooke di dalam kotak ini. Itu adalah saat paling mengerikan dalam hidup Brooke. Brooke tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap Brooke. Dan pada saat itu Gary datang, dia mengeluarkan Brooke dan melecehkan Brooke. Pada tanggal 14 Agustus, 24 jam setelah Brooke diambil, seorang wanita bernama Lori menerima sebuah paket yang mengganggu di tempat kerjanya. Di dalam paket itu ada sebuah kaset video yang merekam Gary Simon merekam dirinya sendiri di sebuah mall. Yang sebenarnya adalah Lori Simons adalah istri Gary. Dan walaupun sepertinya Gary menjalin hubungan yang penuh kasih dengan Lori, Lori sedih mendengar kabar dari suaminya lagi. Itu karena kejadian mengerikan yang terjadi di rumah di kota Moss Point, dimulai 6 tahun yang lalu terhadap Lori. Lori mengatakan rumah itu masih membuatnya merinding dan Lori tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di sana. Kisah Lori dimulai tanggal 11 Agustus 1990, 6 tahun sebelumnya, pada hari ketika Lori dan Gary menikah. Lori bertemu Gary setelah 10 bulan perceraian pertamanya. Lori memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya, dan Gary adalah pengurus taman di tempat penitipan anak-anak Lori. Pada hari pernikahan mereka,
Mereka pindah bersama ke rumah ini, dan di rumah ini Gary telah mengatakan pada Lori di awal pernikahan mereka bahwa Gary suka menulis cerita pendek. Pada awalnya, Lori mengira Gary adalah orang yang kreatif, sesuatu yang membuat Lori terkesan. Di kantor Gary, Gary menyimpan lebih dari 50 map berisi cerita pendek. Pada suatu hari, rasa ingin tahu Lori menguasainya, dan Lori membuka satu map untuk membacanya. Apa yang Lori temukan sungguh mengerikan. Setiap cerita yang tertulis dalam berkas itu berkisah tentang seorang wanita yang ditawan sebagai budak seks. Lori ingat membaca cerita-cerita itu, dan Lori tidak ingat apakah Gary membiarkan Lori membacanya untuk mengukur reaksi Lori terhadap apa yang Gary tulis. Lori mengatakan pada Gary, itu bukan kesenangan, itu siksaan, dan Gary berkata, "Baiklah, itu adalah fantasiku. Aku mempunyai rahasia yang tidak kamu ketahui." Lori tidak ingin percaya pria yang baru menikahinya memiliki pikiran yang menyimpang. Lori mencoba mengesampingkannya dan melupakannya. Tetapi sisi gelap Gary yang sebenarnya belum terlihat hingga pada suatu hari Gary mencoba menghidupkan kisah-kisah ini menjadi kenyataan bersama Lori. Pertama kali Lori menyadari perubahan perilaku Gary terjadi setelah kelahiran putri pertama mereka. Setelah putri mereka lahir, ketika Gary ingin melakukan hubungan suami istri dengan Lori, Lori mengatakan, "Tidak, belum waktunya, masih terlalu cepat, kamu masih harus menunggu." Malam itu juga, Gary memaksakan dirinya pada Lori. Lori terkejut, dia tidak menyangka Gary mampu melakukan itu. Sementara Lori bergegas mandi, tidak ada sabun dan air yang mampu menghilangkan kengerian yang dirasakan Lori. Lori tidak tahu apakah itu termasuk pelecehan karena mereka sudah menikah. Wanita setelah melahirkan akan mengalami nifas dan semua orang tahu wanita tidak bisa melakukan hal tertentu tersebut dengan suaminya. Sementara Lori mencoba memahami situasi yang dialaminya, keadaan malah semakin buruk. Salah satu cerita yang ditulis Gary adalah tentang sebuah kotak yang dibuat untuk seseorang. Lori sedang berada di dapur ketika dia mendengar suara gaduh dan benturan. Lori melihat Gary punya sebuah kotak besar. Suatu hari, Lori memutuskan melawan Gary dan mengkonfrontasinya. Reaksi Gary tidak seperti yang diharapkan Lori. Gary tidak berteriak, Gary tidak membantah, Gary tetap tenang dan kalem. Namun tiba-tiba saja, Gary mencengkram kuat Lori hingga Lori pingsan. Ketika Lori sadar, Lori terbaring di tempat tidur, tangan dan kakinya diikat ke tiang tempat tidur, tidak bisa bergerak. Dengan Gary berdiri tepat di samping Lori, Lori mulai panik. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Lori meminta pada Gary untuk melepaskannya. Gary mengatakan, "Ini bukan tentangku, ini bukan tentangku." Gary lalu menutup mata Lori. Lori sangat ketakutan. Lori dapat mendengar Gary berjalan di lantai yang berderit sambil perlahan mengejek Lori. Gary tidak menunjukkan tanda-tanda marah atau bahkan kesal. Lori mulai merasakan dinginnya bilas tajam pada kulitnya. Jika Lori tersentak, maka Lori akan terluka. Lori sangat ketakutan dan berpikir Lori akan meninggal malam itu. Dan itu adalah salah satu fantasi yang ditulis Gary. Bila Lori bersuara atau tersentak sedikit saja, itu akan membuat Gary senang. Dia menikmati rasa sakit dan penderitaan yang dia timbulkan. Lori menahan nafas, tidak ingin bergerak, tetapi semakin Lori diam, semakin Gary tidak menyukainya. Saat Lori berusaha untuk tetap diam,
Gary merobek penutup mata Lori dan berkata, "Wah, ini tidak menyenangkan lagi." Ketika Lori pergi ke polisi untuk memberitahu mereka tentang penyiksaan dan pelecehan itu, polisi mengatakan pada Lori bahwa Lori tidak punya cukup bukti untuk mendakwa Gary atas kejahatan tersebut. Lori mencoba bercerai. Lori menelpon layanan bantuan hukum untuk meminta nasihat. Lori menceritakan pada mereka tentang pelecehan itu, tetapi jawaban yang Lori peroleh sungguh menghancurkan. Mereka mengatakan pada Lori, di negara bagian Mississippi, Anda tidak bisa bercerai saat Anda sedang hamil. Lori mengatakan, "Saya tidak hamil." Namun, negara mengharuskan Lori menjalani tes kehamilan untuk mengajukan gugatan cerai. Hari itu, Lori menjalani tes kehamilan dan mengetahui bahwa dia hamil. Lalu, bagaimana bila Lori hamil dan dia terus disiksa? Lori bisa saja mati. Pikiran menjalani seperti ini selama setahun lagi sungguh tidak tertahankan. Lori ingin ini segera berakhir, dan ini bukan hanya Lori yang merasakan, tetapi juga anak-anak Lori dan bahaya yang mengancam mereka. Lori meminta bantuan dan menghubungi asosiasi kekerasan dalam rumah tangga. Lori hamil dengan 3 anak, tidak bekerja, tidak punya uang, dan tidak ada tempat tujuan. Lori hanya memiliki 2 tas popok dan 2 koper. Akhirnya asosiasi itu menemukan apartemen untuk Lori, di mana Lori tidak harus bertemu Gary lagi. Meskipun Lori dan anak-anaknya tidak lagi dalam bahaya, Gary masih dekat dengan adik laki-laki Lori, Timothy. Saat musim panas tahun 1996, Timothy datang ke apartemen Lori menawarkan bantuan. Timothy pindah tinggal bersama Lori selama musim panas itu, supaya Timothy bisa menjaga keponakannya dan membantu Lori. Suatu malam, sekitar pukul 11 malam, Lori dan Tim sedang mengobrol di dapur setelah menidurkan anak-anak, ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Itu Gary. Ketika Tim datang untuk membuka pintu, Gary memintanya untuk berbicara di luar. Lori tidak tahu mereka masih berbicara dan masih punya hubungan. Tim kembali masuk dan mengatakan, "Gary butuh bantuanku." Lori mengatakan, "Kamu tidak ada urusan dengan orang itu." Timothy memeluk Lori dan mengatakan, dia akan kembali dalam 1 jam. Namun, lebih dari 4 jam kemudian, sekitar jam 3:30 pagi, Lori khawatir karena Tim belum kembali. Lori menelpon Gary. Gary punya mesin penjawab dan Lori meninggalkan pesan. Kemudian Lori menelpon rumah Gary lagi, dan pada ketiga kalinya mesin penjawab tidak mengangkat. Telepon itu benar-benar berdering-dering. Tetapi yang Lori tidak ketahui adalah ada seseorang di rumah itu. Brooke yang berusia 18 tahun telah diikat dan dikunci di dalam kotak selama berjam-jam. Brooke sangat kelelahan dan tertidur. Ketika Lori menelpon, Brooke terbangun karena telepon berdering. Brooke mendengar suara telepon berdering, dan Brooke tahu tidak ada seorang pun di sana. Brooke berpikir, jika kau ingin keluar, sekaranglah saatnya. Meskipun tangan dan kakinya terikat di belakang punggungnya, Brooke berusaha sekuat tenaga melepaskan diri. Dan ketika tali mulai mengendur, Brooke berhasil melepaskan diri dari ikatan. Di dalam kamar, Brooke bisa mendengar telepon berdering dan tidak seorang pun menjawab. Brooke menggeser tubuhnya ke atas lututnya dan mendorong tutup kotak itu dengan punggungnya. Brooke mengerahkan seluruh tenaganya, menekan bagian atas kait logam itu hingga akhirnya terbuka. Brooke melihat sekitarnya, tidak ada seorang pun di sana, dan rumahnya benar-benar bersih. Brooke mengambil pisau yang tertinggal di atas meja dan keluar.
Saat Brooke berlari keluar pintu depan, Brooke langsung menyusuri jalan mencari bantuan. Rumah pertama yang ditemukannya berada di seberang jalan. Brooke berlari sangat cepat. Saat Lori mendongak dan Gary Simons kembali ke depan rumah itu, Brooke cepat bersembunyi di balik semak-semak di halaman tetangga. Brooke tidak tahu apakah Gary melihatnya. Seluruh tubuh Brooke gemetar ketakutan. Brooke takut Gary akan kembali menjemputnya dan Brooke akan mati. Ketika Gary keluar dari mobilnya dan masuk menuju ke rumahnya, hanya butuh beberapa menit bagi Gary untuk menyadari Brooke hilang. Saat Gary berlari keluar rumah, Brooke menduga hal yang terburuk. Tetapi alih-alih mencari Brooke, Gary kembali masuk ke mobilnya dan melaju kencang. Brooke akhirnya bebas. Tidak lama setelah Brooke mengetuk pintu tetangganya, polisi tiba di tempat kejadian dan Brooke segera dibawa ke departemen sheriff. Disinilah Brooke mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada tubuh Jeffrey. Brooke mendengar mereka berbicara. Polisi menemukan bagian-bagian tubuh yang mengarah ke arah rawa. Saat itu Pascal sedang berada di kamar tidur dan mengemasi kopernya. Dan adik laki-lakinya muncul. Dia melingkarkan lengannya di tubuh Pascal dan berkata, "Polisi tidak akan membiarkanmu melihat Jeffrey." Pascal berkata, "Tidak ada seorang pun yang akan menghentikanku menemui anakku." Adik Pascal mengatakan, Jeffrey dibuat menjadi 88 bagian. Pascal tidak pernah berpikir dia akan menguburkan putranya. Pada tanggal 13 Agustus, saat Gary Simons melarikan diri, Timothy Milano kembali ke rumah untuk menemui Lori. Tetapi Lori merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Tim. Lori merasa sepertinya Tim tidak berada di sana. Lori memandang Timothy dan Tim berkata, "Aku harus membantu Gary karena Gary mengancammu dan anak-anakmu." Terakhir kali Lori bertemu Timothy adalah di luar apartemennya ketika Tim dibawa pergi oleh polisi. Timothy Milano adalah orang yang melukai Jeffrey dengan senpi. Hanya beberapa jam setelah Brooke melarikan diri, Timothy menyerahkan diri pada polisi. Ketika ayah Jeffrey mengetahui penangkapan itu, Pascal sangat marah karena Timothy bukan orang asing. Pascal ingat Jeffrey pernah membawa Timothy ke rumahnya sekali waktu dan bahkan Timothy bertanya pada Pascal untuk tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Dan Pascal menjawab ya. Pascal merasa muak, dia telah berbuat baik pada Timothy dan membiarkannya tinggal di rumahnya selama 3 atau 4 minggu. Dan Timothy membalasnya dengan menembak anaknya 7 kali di bagian belakang tubuhnya. Sementara Gary tidak diketahui di mana dia berada dan Lori bertanya-tanya apakah Gary akan mendatangi Lori lagi. Karena besok adalah sehari setelah pada hari yang seharusnya merupakan perayaan pernikahan mereka. Namun, keesokan harinya saat Lori sedang bekerja, seseorang mengirimnya sebuah paket. Ketika Lori membuka paket itu, Lori menemukan sebuah rekaman video VHS dari Gary. Pada hari yang sama, Gary Simons menelpon polisi untuk menyerahkan dirinya. Ketika polisi menangkapnya, Gary hanya beberapa blok dari tempat kerja Lori. Pada tanggal 11 Oktober, Gary dan Timothy didakwa atas pembunuhan berencana Jeffrey Wolf. Pada tanggal 25 Agustus 1997, setahun setelah kejadian, persidangan dimulai. Brooke naik ke mimbar. Brooke sekarang hanya beberapa meter dari Gary, orang yang sudah menguncinya di dalam kotak itu. Pada tanggal 28 Agustus 1997, persidangan Gary berakhir. Juri kembali dengan keputusan Gary bersalah atas semua tuduhan. Timothy Milano dinyatakan bersalah, melukai dengan senpi Jeffrey,
dan atas perannya dalam penculikan. Timothy dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Gary dihukum mati. Bagi Brooke, Gary dapat membunuhnya dari dalam penjara. Brooke mengubah namanya, penampilannya. Brooke memotong pendek rambut pirangnya dan mengecatnya gelap. Brooke menghabiskan waktunya berlari dan bersembunyi tahun demi tahun. Penampilan Brooke selalu berubah. Mungkin mereka tidak akan bisa menemukan Brooke. Brooke tidak hanya lari dari Gary, tetapi dari seluruh keluarga Gary, yaitu Lori. Brooke yakin anak-anak Gary akan tumbuh membenci Brooke karena telah meletakkan ayah mereka ke penjara. Pada tahun 2023, 27 tahun setelah pelariannya, sekarang Brooke sudah punya keluarga sendiri dan melupakan masa lalunya. Tapi ada seseorang yang sangat ingin bertemu Brooke saat syuting untuk wawancara. Brooke mengetahui dari tim investigasi bahwa Lori telah meminta pertemuan dengan Brooke. Brooke tidak tahu apa kemauan Lori, tapi Brooke setuju. Sekarang Brooke berusia 45 tahun. Brooke tidak ingin takut lagi. Brooke ingin tahu apa kemauan Lori. Lori ingin bertemu Brooke dan menatap mata Brooke dan mengatakan bahwa Brooke adalah pahlawan bagi Lori. Sampai di sini dulu kasus ini guys. Bagikan pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positifnya ya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain.